Oke, sudah lambung. Assalamualaikum Om Heri, selamat malam. Selamat datang di Airspace Review. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Agak gelap ya? Gelap. Oke, Lumayan Om, siapa terlihat aja nih baik yang kok. join? Wah, sudah Oke, ada siapa 13 dulu? orang. Nah, jadi teman-teman, Selamat malam. gini Om Heri. Sudah banyak. Oke, sebelum ini ada yang nanya. Kabar Syukoi jadi beneran batal, Min? Kita belum bisa jawab. Apa kabarnya itu sudah deket. Untuk SU35 mau datang ya. Tapi untuk pastinya nanti kita akan konfirmasi lagi dari media yang lebih ini apa namanya, dari pusatnya langsung. Karena sampai saat ini kita belum dapat rilis untuk sampai kapan datangnya SU35 tersebut. Kita doakan saja sama-sama agar pesawat tempur kita bertambah lagi. Amin. 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 Oke, jadi teman-teman, Om Heri Setiawan ini adalah seorang pengusaha. Dan lebih-lebihnya lagi, seorang pilot juga loh, teman-teman. Punya pesawat, ya Om Heri ya. Pesawat mainan aja kok. Iya, anggota dari Jogja Flying Club. Oke Om Heri, jadi kita yang tahu tuh ada populer dengan Jogja Flying Club ya saat ini, betul ya Om Heri ya? Kalau kita boleh tanya, Om Heri tuh sudah berapa lama bergabung di Jogja Flying Club ya? Jogja Flying Club itu semenjak berapa? 2010 kalau nggak salah ya. 2010. 2010. Waktu itu diawali saya nyoba terbang trike. Terus kemudian dilanjut sampai sekarang. Tapi di situ kan berarti juga di bawah FASI ya, berarti ya, Federasi Aerosport Indonesia. Iya. Oke. Om Heri? Iya. Betul. Oke, siap. Om Heri, kita lihat nih Om Heri ini cinta dunia aviasi. Gimana sih sampai Om Heri itu bisa jatuh cinta dengan dunia aviasi itu? Wah, itu dia. Lawan cinta tuh susah ya. Saya dari kecil itu ya. Emang mungkin teman-teman semua sama nih ya. Teman-teman semua yang suka pesawat tuh biasanya sama tuh dari kecil ya itu. Kalau lihat yang namanya pesawat tuh kayak gimana gitu ya, kejang-kejang gitu. Jadi dari kecil nggak bisa. Banyak juga teman-teman yang mungkin sekedar pengen ya. Jadi di tengah-tengah jalan ketemu pengen dia coba sebentar ya bosen. Tapi kalau saya dari kecil itu apa ya, asal lihat pesawat itu udah kayaknya udah mau dicolek juga nggak kerasa gitu ya. Gitu ya, sampai akhirnya kita nyoba bikin pesawat sendiri, air modeling ya. Dari air modeling nggak kayak zaman sekarang. Dulu tuh kita masih terpaksa bikin sendiri atau kitnya tapi masih belum yang ARF ya kayak sekarang, almost ready to fly. Semua harus dirakit sendiri. Dirakitnya juga kita karena tinggal nggak di Jakarta ya. Dulu kalau di Jakarta masih gampang. Kita tinggal di daerah sehingga kita cuma bisa baca-baca literatur. Terus kemudian saya kalau di Jogja itu ada STM penerbangan. Nah, di situ saya datengin sekolahnya, ikut kegiatannya. Kalau hari Sabtu bikin pesawat tuh, motongin balsa sampai akhirnya terbang. Ya, seneng gitu aja. Terus di Jogja kebetulan saya tinggal di Jogja. Dukungan dari dari TNI AU cukup bagus ya, juga komunitas ada di situ terfasilitasi gitu. Itu sementara yang siap. Oke, baik Om Heri. Sebelum kita lanjut nih, sudah banyak nih netizen yang nyapa Om Heri nih. Wow. Selamat malam Pak Heri dari Viper. Anak saya Nadia. Oh iya, halo Pak Heri dari Viper, dari Diko Akbar. Saya mau tanya belajar dari Mas Anto.
Dari Eh, Nadia Almira sudah juga menyapa nih, Love Ardelia Putri. ya, eh, Wah, siapa itu? Pak selamat. Reza. Anaknya Pak Eri juga Tadi saya nonton ya Pak ya belum, berarti ya? ya, Berarti tadi anak ada juga Pak menonton. Oki. Hah? Anak juga nonton nih Pak saat ini ya? Ya, nonton. Syukurlah. Oke. Oke, ada yang tanya Pak Heri ini pilot apa katanya Om Heri? Saya sport pilot ya. Hmm. Jadi kalau dunia penerbangan itu kan ada dari mulai CPL, PPL dan itu sport pilot ya, sport pilot license di situ. Karena Oke. saya memang karena saya bisnis ya, saya tidak mungkin juga untuk menjadi commercial pilot karena nanti juga nggak akan kepakai karena saya juga punya Ya, usaha sendiri. Jadi senang terbangnya aja. Tapi kalau kerja dari situ sudah terlambat buat saya. Gitu. terlambat. Oke. Baik Ya, Pak Om masih Heri. beda. Sama-sama, terima kasih. Oke, sudah ada salam juga dari Pak Roni Sontani. Beliau ini merupakan editor in chief dan founder dari Airspace Review. Selamat malam Pak Heri, terima kasih sudah berkenan menjadi tamu Airtalk. Jadi beliau ini bosnya saya Pak. Masalah malam ya. Salam kenal deh Pak. Pak siapa tadi? Pak Roni Sontani beliau ini. Pak Roni ya. Oke Pak Roni. Iya, Selamat malam Pak Roni. Ya. siap. Ini maaf ini Pak, karena social distance jadi janggutnya panjang nih. siap. Selamat Oke, datang. datang juga. Rachel Kalawai, selamat malam Rachel. Dari Nadia Almira, Papa. Wah, tuh, ditunggu Om Heri tuh. Iya. Wah, terus sehat selalu Pak Heri dari Nana L17. Wah, Nana Mas Nana. oke. Itu Nana ya. Iya, Oke. iya. Dari Viper, Pak Heri kapan ke Surabaya? Boleh kopdar katanya. Hehe. Kita seringnya ke Malang tuh, Malang. Malang tuh. Malang ke Abdurrahman Saleh ya. Saleh. Iya, Skadron 4 ya. Ya. Oke. Pak Heri, ex-bos saya di Total Nusa, sukses bos dari Ton Kartono. Wah. Mas Tono. Oke. Hebat, Iya. sukses juga dia. Oke. Ya, sebelum lanjutnya ada satu lagi menanya. Pak Heri lulusan mana kata Om Heri nih? Nah ini kalau lulusan formalnya saya di pendidikan bukan aviasi ya, jadi saya sarjana di ekonomi UI, terus kemudian saya bisnis kemudian menyalurkan hobi dan akhirnya terus sampai license pilot ya, sport pilot license. Demikian. Oke. Terus mau lanjut lagi kok rasanya wah nanti usaha saya nggak sempat ketanganan ya udah akhirnya terbang begitu. Oke, siap. Kalau kita pengen tanya, Pak Heri nih, Om Heri, sorry maksudnya, pernah nggak sih punya cita-cita waktu kecil untuk menjadi pilot komersil sebenarnya? Pernah banget. Pernah banget. Ya, Wow. pernah. Cuma kan waktu itu informasi belum jelas seperti sekarang dan masih terbatas ya. Waktu itu adanya Curug ya kalau nggak salah ya. Curug ya? Mungkin karena ya supply demand-nya terbatas ya tentu yang diseleksi sangat ketat ya. Dulu kacamata aja nggak boleh, gigi harus ini dan harus dari eksak ya kalau dulu ya. Dari IPA ya, nggak ada masalah. Dan juga macam-macam kalau dulu. Harus izin orang tua ya. Kalau anak satu-satunya juga nggak boleh, itu anak bungsu ya, gitu macam-macam. Akhirnya ya nggak sempet, akhirnya lari ke kuliah dan sehari-hari kita main air modeling atau apa ya demikian. Ya, lihat terbang layang kalau di Jogja ya, taruna-taruna terbang layang gitu ya. Itu kalau ke komersial. Jadi saya nggak sempat. Tapi saya tahu ada pernah teman saya itu ini dia umur 35 dia baru mulai umur 35 dia ambil komersial pilot di Amerika. Kemudian dia mulai terbang itu umur 40 sampai sekarang masih terbang dia. Jadi artinya nggak ada istilah telat sebetulnya. Jadi kalau teman-teman ada yang ini nggak usah. Apalagi sekarang ya banyak saya lihat juga itu yang dapat Mas Iwan itu di Medan itu adik saya sepupu. Walaupun dia sudah lulus, sekarang belum dapat job atau apa, nggak usah khawatir. Itu nanti terus di maintain itu pesan saya itu, maintain aja. Ya makanya main-main aja terbang ke Jogja atau ke Bandung, ada Jakarta teman-teman banyak. Di maintain. Sayang ilmunya itu nanti bisa kepake. Oke, Om Heri, sebelum lanjut nih ada yang nanya, gimana sih cara dapetin license sport pilot? Sport pilot license ya. Memang di Indonesia itu masih
Jadi saya kalau di Jogja Flying Club pernah 2 kali atau 3 kali ya, kolektif itu nanti. Jadi daftar dulu ke FASI atau apa. Jadi sport pilot license itu nanti juga bisa untuk apa namanya, para layang, untuk apa yang bermesin semua ya, bermesin, olahraga bermesin, itu bisa. Jadi daftar aja ke FASI di tempat yang terdekat gitu ya, ikut, kemudian nanti cari-cari informasi. Biasanya dari FASI akan mengadakan secara kolektif. Sudah ada 20 orang atau berapa, nanti dikumpulkan, maka kita mengadakan tes bareng-bareng. Di Jogja pernah 3 kali kita, dan itu pesertanya dari seluruh Indonesia. Ada dari Seluruh Indonesia ya? Ya, jadi memang masih agak-agak ya di situ ya, masih sulit karena komunitasnya mungkin, jadi banyak sebetulnya para layang atau mereka terbang aja, tapi sport pilot license belum diurus sampai tuntas gitu. Nah, jadi baru dapat izin lokal ya, mungkin dari pembina apa namanya, pembina potensi dirgantara dari TNI AU setempat ya. Potirga ya? Ya, Potirga. Oke, Om Heri, saat ini kan Om Heri ini member dari Jogja Flying Club ya, betul ya? Ya, betul. Pertanyaannya, di Jogja Flying Club nih saat ini ada berapa banyak sih membernya? Terus ada pesawat apa aja? Terus Om Heri tuh pernah cross country kemana aja sih? Dan yang paling jauh kemana sih Om? Yes. Oke ya, kalau di Jogja itu kalau nggak salah sekitar 45 lebih dikit ya, tapi belum sampai 50 itu ya member, baik yang masih aktif maupun yang sudah mereka sudah pensiun ya, udah capek mungkin, udah bosen atau 45. Yang aktif ya kurang lebih sekitar 20-an. Terus kalau pesawatnya tuh ada 2 jenis ya, 2 jenis besar dulu, flexi wing dengan fixed wing. Itu yang trike ya. Oh, yang trike ya. Nanti sekali-sekali di posting tuh trike itu begini ya, itu boleh. Terus kemudian fixed wing ada 2 itu jenis besar. Terus kemudian kalau jumlah pesawatnya ada beberapa ya, trike-nya ada 1 2 3 4 5, fixed wingnya ada berapa, 20-an juga mungkin ya, kurang lebih 20 pesawat mungkin ya. 20 pesawat ya? Wow. Kurang lebih. Oke, sebelum lanjut lagi nih Om Heri. Saya mau join Jogja Flying Club. Umurnya berapa tahun minimal mungkin? Oh, nggak ada batas umur. Selama itu masih sehat. Ya, selama masih sehat dan apa namanya? Ya dinyatakan mampu ya, kita ikut juga medical check up. Itu bisa menjadi penerbang. Paling tua kita di sini ada Bapak Heri Rudianto, kalau nggak salah umurnya sudah hampir 70 ya, dan beliau hampir 70 ya, saya itu ya, instruktur Pak Heri ya. Ya, instruktur saya, dan dia kalau medical check up mungkin hasilnya lebih bagus dia loh masih. Ya, makanya yang muda-muda itu, apalagi yang lulusan flying school yang sekarang belum dapat job atau apa, terus di maintain ya, dijaga ya, tetap lari pagi atau apa, olahraga tetap itu, karena apa namanya, keberuntungan itu nggak ada istilahnya keberuntungan. Jadi besok kalau ada pembukaan lowongan dari ini, keberuntungan itu ada apabila kamu siap kan gitu ya. Jadi kalau nggak siap, begitu ada panggilan ya fail, nggak bisa. Fail. Ya. Iya, betul. Sayang dulu, sekolahnya mahal-mahal dulu kan. Iya, betul. Oke, Om Heri ini pada kepo banget nih sama Om Heri, semuanya pada banyak yang nanya nih. Aduh, mantap nih Om Heri, banyak juga fansnya di sini ternyata ya. Om, kalau di Indonesia bisa nggak sih punya pesawat veteran kayak di Amerika Warbirds gitu? Itu sebetulnya semua, kalau ini dia tergabungnya nanti di ini aja juga ya, di Federasi Aerosport. Tapi kalau nggak salah dulu apa namanya, mantan KSAU yang dulu ya kalau nggak salah ya, dulu juga ada yang sering terbang Harvard itu. Mantan KSAU ya? Siapa? Tamtomo Adi. Ya, Tamtomo Adi kalau nggak salah, dia terbang Harvard loh. Masalahnya di sini apa ya? Sebetulnya tinggal komunitasnya. Ya. Jadi kalau saya lihat, main pesawat itu jangan dilihat apa itu nggak jangan dilihat dari itu nggak mahal sebetulnya, hanya orang nggak paham dan kemudian
ya itu tadi ya, itu nggak umum ya karena kita melawan kodrat ya, kata Bapak Iya. Kaisar Wis, karena kita terbang atau sehingga orang malas ribetnya untuk sekolahnya, belajarnya, apanya. Tapi lebih mahal, saya lihat mobil-mobil sport yang itu mahal, lebih mahal itu daripada pesawat terbang sebetulnya. Tuh, Ya, setuju banget Om. Lamborghini saja. Ya, Lamborghini kalau lagi parkir kalau lagi konvoy saya lihat, wah banyak sekali. Ya, Banyak sekali ya. itu ya pesawat itu lebih mahal dari pesawat terbang kalau mau datangkan mungkin apa namanya replika Mustang yang apa namanya diremajakan kembali untuk kemudian terbang, itu lebih mahal. Lebih mahal lagi. Ya. Wow. Oke, Om Heri. Tadi sorry, cross country pernah kemana aja Om, dan yang paling jauh? Tadi belum terjawab yang itu. Kalau saya sendiri ya, karena di situ kita juga hanya sebagai hobi ya, saya kadang-kadang kalau pas ada yang jauh saya nggak sempat. Ya, Nggak sempat. kadang-kadang artinya kita nggak ada waktu. Itu kan nggak tiap hari ya, nggak setiap Iya. saat. Jadi itu juga harus dapat izin dulu ya dari ini ya, kemudian harus bareng-bareng. Kalau dari yang pernah di kita, kalau saya paling jauh ya masih di Pulau-Pulau Jawa aja ya, masih Pulau Jawa, mulai dari Curug, terus kemudian ke timur ke Malang, kemana ada situ ya. Karena kita hanya terbang akhir minggu, akhir weekend aja. Tapi kalau dari teman-teman yang ada di sini, ya pesawatnya juga ada di Jogja, itu ya sudah sampai ke Malaysia, ke mana Johor, terus kemudian sampai Silangit, itu ada semua di Anggar Jogja, itu pesawatnya sama, betul-betul light sport aircraft. Dan Pak Heri Rudianto itu, ya Pak Heri Rudianto itu kalau menerbangkan sampai Malaysia Utara itu anggota JFC. Wow, anggota JFC juga. Ya, bahkan anggota JFC itu kadang-kadang saya kan tour and travel ya, jadi tiba-tiba dia nyari tiket, mau kemana Pak Heri? Saya mau ke Malaysia apa Kuala Lumpur, mau kemana? Kok utara? Mau ngambil pesawat, dia bilang gitu. Nah kenapa? Itu ada orang Jakarta terbang sampai sana malas bawa pulang. Wow, bisa aja tuh berarti. Ada ya? Oke. Sebentar, ini mungkin ada yang nanya-nanya lagi. Dari Mas Anto Indonesia, mau tanya soal pesawat terbang. Oke, go ahead Mas. Silakan kalau ada mau tanya-tanya lagi, kita juga masih on comment di sini. Jawab deh teman-teman, kasihan nih. Nanti sebelum ini kita ada pertanyaan, kita langsung ajukan ke Om Heri. Oke Om Heri, tadi kan Om Heri juga sempat menyinggung ya kalau biaya pesawat itu memang ya mahal gitu, tapi tidak semahal mobil sport, betul Om Heri ya? Terus itu bisa nggak sih diberi gambarannya? Kayaknya biaya perawatannya berapa dan biaya operasinya gitu Om, kalau untuk pesawat terbang? Pesawat itu, ini gampang, ini fenomenanya unik sekali. Kalau mau dibikin murah juga bisa murah ya, asal terbang. Contoh tuh mungkin teman-teman pada tahu tuh, yang di mana Pinrang mana Sulawesi Selatan tuh yang bikin pesawat tuh, bengkel motor yang bikin pesawat sampai dia bisa airborne. Ya dipanggil Kasau kemarin ya, dipanggil Pak Yoyo ya. Nah itu satu contoh. Jadi tapi itu dia nggak memenuhi ini ya. Jadi kalau metalnya harus metal aircraft atau apa. Jadi kalau pipa ya sama-sama pipa, tapi dia metal aircraft ya. Jadi nggak gampang patah, nggak apa. Airframe murah lah ya. Relatif murah, lebih mahal moge lah saya bilang ya. Di sini saya betul-betul menyampaikan untuk membuang jauh-jauh bahwa ini bukan olahraga yang apa eksklusif atau apa, enggak. Cuman kita harus tertib pada peraturan ya, karena kita melawan kodrat terbang atau apanya. Pesawat itu bisa menjadi mahal, tergantung dari mulai harga 500 jutaan atau mungkin berapa, tapi itu masih airframe dan engine. Masih airframe ya? Ya, kalau sudah bicara instrumen, nah itu mau dibikin kayak apa itu? Wah itu udah nggak ada batasnya deh, mau di atas Lamborghini juga bisa, ya, buat Ferrari. Tapi kalau body aja, seorang di Sulawesi aja bisa bikin sampai airborne ya. Nah itu dia. Jadi apa namanya, yang mahal juga karena dia memang belum diproduksi di Indonesia sementara ini. Nggak tahu kalau TDI mungkin mau ini ya bantu-bantu dikit untuk membuat sport udara di sini bisa berkembang, bisa saja. Betul. Ya. Oke betul, saya setuju banget tuh Om, misalkan kalau instrumen tuh di atas Lamborghini bisa, karena yang saya tahu Garmin G1000 set aja untuk Cessna 170 itu $60.000 Om. Wah, betul. Udah 1 M lebih, hampir baru begitu doang.
Tapi Ya, mungkin kalau dengan kita pakai instrumen yang suction yang bulat-bulat itu yang biasa analog bisa lebih setengahnya harga lebih murah jauh. Ya kan ya Om ya? ya, ya. Jadi kalau kita terbang sport itu kan memang terbang visual. Jadi tidak untuk terbang malam. Jadi kalau sudah mau terbang malam, oh berarti ada macam-macam radar atau apa itu yang Ya. mahal itu. Jadi kalau Iya, kita betul. cukup airspeed, terus kemudian apa namanya, bahkan apa hanya nggak perlu deh kita karena kita terbang siang ya, kita ambil Visual. cakrawala, nah Nah, visual itu murah itu ya segitulah. oke Tapi Om siap. tapi untuk biayanya yang jelas ya, social cost-nya itu Hmm. kita relatif murah, social cost. Ya, kita di atas mau ngapain? Lebih mahal Iya, main golf kali ya. betul, Ya kalau setuju. udah habis golf itu, aduh, kalau enggak, ya toh, makan lebih mahal. Kalau kita mau makan di mana, kan gitu ya. Udah Iya. pulang bawa kita landing di lapangan perintis atau di pinggir pantai nggak ada yang juga kita bawa aqua sama pop mie itu aja kita makan. Jadi, oke. Betul setuju. Kalau orang main golf tuh mahal biaya Om ya, saya tahu ya. Iya. Oke Om, Golf ini Indonesia. ada yang nanya nih, kalau Jogja Flying Club itu ada izin dari DKPPU nggak sih Om? Jogja Jogja Flying Club. Jadi kalau itu masalah perizinan itu mungkin ini ya admin ya. Saya nggak begitu ini, tapi yang jelas kita melihat kan dari ininya. Kita ikut di bawah FASI ya. Sorry ya. Ikut. FASI. Jadi maka kita PK-nya kan PK Sport itu. Iya. Apa kilo S angka 3 angka. Misalnya PKS 360. PKS ya apa 252 atau apa. Nah, itu kita dapatnya dari FASI ya. Dari FASI. Kalau di KPPU nanti sudah kayak punyanya ini siapa? Kapten Indra. Nah, itu sudah S Sport. Ya. Atau Pak siapa namanya? Ya. Eko Hotel. Pak Eko Hotel. Ya, itu betul di KPPU. Ya. Di KPPU. Oke, Om Heri, sebelum kita lanjut kita sapa lagi. Sudah ada siapa lagi nih ya? Wah, masih ada teman-teman setia yang sudah nunggu. Wah, sudah ada disapa Kapten Novianto Widadi. Beliau ada merupakan mentor saya, penerbang aerobatik juga. Wah. Mentor saya bener ini. Terus ada yang nanya, kalau masuk Jogja Flying Club tuh caranya gimana sih Om? Wah, ada tesnya apa aja untuk masuk Jogja Flying Club katanya gitu. Kalau masuknya gini aja, kalau pengen ini nggak apa-apa main-main ke Jogja Flying Club. Hanya kebetulan sekarang ini kan lagi COVID, kita memang tidak ada kegiatan dulu sampai semua dinyatakan semua dinyatakan selesai oleh pemerintah. Jadi sementara memang vakum. Biasanya tuh teman-teman yang tertarik itu kita terbang itu kita ada kegiatan setiap Sabtu Minggu. Sabtu Nanti ada di Instagram itu ya, Jogja Flying Club. Nah, Jogja Flying Club. Ya. Jangan lupa di follow teman-teman ya. Jogja Flying Club di follow, itu nanti ada adminnya bisa nanya konfirmasi kapan bisa ini. Dah nanti. Kalau cuman untuk ini datang aja dulu. Lihat. Biasanya banyak yang begitu pengen pengen teman-teman gitu ya. Sampai diantar udah aku tunggu di sini aja, foto-foto aja. Jadi gitu. Banyak yang begitu ya. Oke, jadi yang begitu ya. Kalau untuk bergabung gampang lah. Yang penting ada niat dulu. Oke, siap. Bang. Oke, Om, ada nanya dong. Gimana Om? Jawabin teman-teman, kasihan nih. Iya. Oke. Om, kalau di Jogja Flying Club tuh bisa nambah jam terbang nggak sih Om? Mungkin nih Mas Diko Akbar nih Indonesia pilot ya? Dia CPL ya? Kayaknya mungkin bisa nambah jam terbang nggak Om kalau di sana masuk logbook maksudnya? Kalau kita sih ya selama ini tetap kita hitung ya, kita terbang karena kalau di ini di Jogja kan kita trafficnya juga sama dengan komersial dengan ya, jadi kita dari radio telefoninya juga kita harus benar gitu juga aturannya kita harus ikuti benar. Jadi kalau dibikin nambah jam terbang ya nanti minta di cap sama ini Pak, ini ada nih kelihatannya nih. Pak Oktav ada nih di sini. Oktav ya? Iya. Ya gitu. Tapi yang jelas kita bisa maintain airmanship di situ, bisa kita maintain. Airmanship. Ya. Oke. Ya. Oke Om Heri.
Salam kenal Pak Heri dari Mas Anto Indonesia. Wow. Ya, itu Pak Oke. Khairul, pembuat pesawat di Sulawesi Iya. Selatan. Oke. Oke, Om Heri, ini kita lanjut ya. Kan Ya, kalau kita di Jogja Flying Club tuh kita ada istilah J-Fox. Nah, Om Heri sendiri adalah J-Fox 17 ya? Betul ya? ya, ya. Nah, itu tuh apa sih Om? Kenapa Om bisa dapat J-Fox 17 dan J-Fox sendiri tuh apa artinya ya? Jadi itu tadi ya. Jadi kalau kita ini kita betul-betul bottom up ya. Jadi kita dulu Iya. ngumpul dulu, yang penting terbang dulu. Terbang dulu, akhirnya kita kalau terbang waktu itu yang kita sebut registrasi pesawat kita. Oh, Misalnya saya terbang, report kita adalah Papa Kilo Sierra 120 misalnya ya. Iya. Teman-teman ada Papa Kilo, pokoknya registrasi yang kita sebutin. Nah, setelah kita ngumpul-ngumpul, ya kita ada usul aja di antara kita bikin dah, masa kita nggak ada call sign ya, gitu. Ya, Iya. apa lama itu prosesnya berapa tahun gitu. Karena teman-teman yang ikut kan ada yang dari tahun 2000-an gitu ya. Lama akhirnya Iya. udah ya tercatat aja J-Fox, J itu Jogjanya, jelas ya Fox-nya itu Jogja. nggak ngerti juga makanya. Tapi 17 itu adalah nomor 17 dari saya. Jadi ada 00, 1 sampai 17 ada J-Fox 45, 45 ada Oh. apa gitu. Jadi komandannya J-Fox 00 gitu Om ya? Mungkin seperti di skadron TNI kah? Betul, itu nanti untuk siapapun yang menjadi ketua kan gitu. Oh, oke. Seperti kalau di TNI AU tuh komandan skadron pasti contohnya apa sih Tiger 00 lah atau Walet 00, Jawali 00 gitu Om ya? Kira-kira begitu. Iya. Oke Om, ini nanya nih, berapa Om untuk bayar masuk Jogja Flying Club? Mungkin dia nanya biaya per jamnya kali Om ya, sharing cost kali. Bisa dijelasin. Sharing cost, kalau sharing cost, benar itu coba ikut aja ke follow dulu di Jogja Flying Club akunnya ya. Di situ ada admin, bisa tanya. Jadi sharing cost lah. Kita kan nggak boleh cari duit terus terang aja. Jadi kendala kita di situ. Disitulah nanti yang harus kita bahas sebetulnya bagaimana general aviation ini juga bisa menjadi sumbangsih buat negeri. Ya, kalau saya lihat, karena kebetulan bisnis saya adalah tour and travel, kita juga wisatawan sering sekali nanya, mereka ingin melihat objek, mereka ingin contoh aja melihat Borobudur dari sudut yang berbeda, ya, itu ya. Mungkin kalau di Malaysia sudah banyak yang begitu, justru padahal mereka sport ininya mungkin lebih banyak di sini ya, tapi di seperti Maldives juga dia juga menjual untuk penerbangan jadi wisata gitu ya. Nah ini yang harus kita memang kapan itu pernah ada pertemuan tahun lalu nggak salah saya juga dengan Mas Faslan itu ke Jakarta yang pertemuan dengan AOPA ya nggak salah ya. Nah di situ. AOPA ya. Tapi ya. Gitu. Oke siap. Ini ada lagi nanya. Terbuka. Apa itu? Mas. Oh dibilang J-Fox kayak Jupiter berapa? Wow beda Mas Viper. Jadi kalau Jupiter kan juru pendidik terbang untuk instruktur di TNI AU. J-Fox ini anggota saja. Ya, kalau J-Fox itu sipilnya. Ya, sipilnya. Kalau itu militer itu TNI AU. Itu hebat-hebat. Juru pendidik terbang. Ya Jupiter. Kalau tadi Captain Novianto Widadi itu Jupiter 434. Wah. Banyak Jupiter di. Iya banyak. Dari agen aviasi Om nanya, kalau untuk Om Heri, gimana Indonesia bisa mengembangkan aviasi di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia ini ya kendalanya masih saya lihat di regulasi ya. Jadi memang regulasi. Kalau kalau personilnya, kalau dari ininya sebetulnya siap. Ya, makanya dikatakan di situ kita hanya bisa di sini sekarang adalah menerbangkan untuk pengembangan potensi dirgantara dan itu pun biayanya dengan berupa sharing cost. Ya. Jadi kita belum bisa ini kan. Itu semua masih diregulasi. Terbenturnya diregulasi. Padahal kita ini kalau melakukan kegiatan-kegiatan terbang begitu ya, misalnya di pantai selatan gitu ya. Kita membantu ini dilihat oleh radar-radar negara asing atau apa, kegiatannya ada. Kegiatan penerbangan ada kan begitu. Jadi hidup. Misalnya daerah-daerah mana mungkin yang terpencil. Jadi itu juga akan membantu pihak TNI AU ya untuk kita terbang dengan hobi, senang-senang, biaya juga tidak terlalu berat. Itu bisa membuat orang melihat kegiatan udaranya aktif gitu. Oke, siap. Oke, terjawab ya tadi yang nanya ya.
Om, ini ada nanya Instagramnya Jogja Flying Club nih apa ya? JOGJA Jogja Flying Club. Ya, Jogja Flying Club biasa aja. Sambung. Ya, Jogja sambung aja. JOGJA. Ya. Oke. Oke Om, ini sebelum lanjut lagi nih ada yang nanya nih. Saya anak perhotelan Om, belum mahir pegang pesawat. Apakah ada simulatornya? Sebelum terbang nyata, biar saya jago beneran di simulator. Gitu Om, maksudnya gimana tuh? Ada nggak Om simulator di Jogja Flying Club? Oh, itu kan ini lebih ngerti tuh Mas Rahmat, lebih ngerti tuh. Di mana tuh? Ada sih kalau komputer simulator yang kayak apa namanya? Cessna apa Ya. flight simulator berapa itu 2004 Ya. atau berapa 2005 ya ada tuh. Ada tuh. Kalau di Jakarta banyak, maksudnya mungkin dia kalau di Jogja, kalau di Jakarta nanti Mimin info share deh itu di Halim ada, di Tangerang ada, banyak kok. Gitu. Ya, ya. Ya, oke siap. Oke Om, kita lanjut boleh Om ya? Ya, boleh silakan. Oke. Kalau seandainya nih ada peluang buat Om Heri bisa terbang di charter ataupun di airlines, Om Heri mau yang mana? Begini. Masih pengen di charter. Kalau charter Charter mungkin aja masih ya. Nah, kalau berjadwal itu sudah gini, itu sudah betul-betul itu lain ya. Persiapannya ada lagi sendiri dalam arti untuk di kita. Kalau saya sih sudah nggak mungkin karena saya harus sibuk menangani usaha sehari-hari ya, nggak bisa juga. Iya. Jadi sembari bisnis Om ya, betul. Ya. Halo Om. Yep. Ini ada yang nanya Om nih. Oh, Jupiter pesawatnya KT-1B ya? Iya betul. Kalau yang dulu itu pakai Bravo Beechcraft Mentor. Nah kalau ada rumor untuk menghapus minimum jumlah AOC. Gimana Om tuh tanggapannya Om? Oke, maksudnya gimana tuh Mas dari agen aviasi mungkin bisa ditanyakan lagi biar Om Heria nanti bisa menjawab. Mungkin ada yang kurang jelas dari pertanyaannya Om ya. Iya. Iya, itu minimum itu ownership ya. pesawat. Oh, gini Om, mungkin jadi kalau dalam Om bikin AOC 135 kayak pesawat charter, itu kan minimum Om mesti punya pesawat atau flight school minimal 5 pesawat ya Om ya, biar bisa license A. Iya. Ini jadi satu aja Om, jadi dengan satu aja maksudnya Om bisa bikin satu. Kalau perusahaan pesawat. Kalau kira-kira maksudnya begitu ya. Jadi waktu itu kan minimal 10 ya. Iya. Sekarang 5 kalau menjadi satu itu saya juga melihatnya juga nggak mungkin ya, repot sekali itu ya. Itu ya berjadwal ya. Bisa berjadwal bisa enggak Om? Tapi kalau satu, setahu saya enggak, karena bagaimanapun juga dia perlu cadangan ya, perlu backup ya. Iya. Apalagi ya. Perlu backup ya. Kalau 5 menjadi 1 saya rasa kok masih berat ya, karena bagaimanapun juga untuk membuat unjuk kerja dari perusahaan itu sendiri perlu backup yang memadai ya. Karena pesawat kan kalau dia sedang waktunya maintenance bisa nggak ini, jadi perusahaan bisa hit on off kan nggak mungkin ya. Iya, betul harus ada backup. Oke, Om ada yang nanya lagi sebelum kita lanjut nih. Om kalau mau jadi pilot di Jogja Fly Club harus ada lisensi PPL nggak Om minimal? Jelasin Om. Gimana? Harus ada. Kalau mau join di Jogja, mau join. Saya scroll ke bawah dulu. Iya, oke. Kalau ini kita malah dari nol Mas. Jadi dari nol, justru kita nanti belajar terbang dari zero hours betul-betul di situ. Kalau sudah punya PPL nggak usah belajar lagi itu ya, type rating ya. Oke, siap. Terjawab ya dari Mas Diko Akbar ya. Iya. Wah pesawat kenalan Kapten Vincent. MJ. Oh. Dibilang nih, Om Heri. Ada lagi pertanyaan Om nih, sorry. Pesawat kenalan MJ Hanafi almarhum Pak Heri. Maksudnya gimana nih? Kolonel MJ Hanafi yang penerbang Sukhoi. Maksudnya gimana tuh? Ini putus-putus ya Mas suaranya, sebentar. Iya betul. Oke. Terus ditanya Om nih, ada rencana collab sama Captain Vincent nggak? Enggak lah, dia sudah selebritis gitu. Kelasnya udah langit sama
Mungkin Iya. Captain Vincent kita undang sekali-sekali ke Jogja Flying Club ya. Wah, bisa Harus tuh. sekali-sekali itu. Ya. Oke, Om Heri. Kan Om kan tadi Ya, kita udah cerita kan Om punya pesawat ya Om ya. Tapi kita belum tahu Om, itu pesawatnya apa sih Om jenisnya? Bisa diceritain nggak Om pesawat yang Om punya tuh sayang apa putus sekarang? putus koneksinya Halo, ya. jelas Om? Duh, putus-putus Mas, koneksi saya bagus nih. Oh, Halo. Ulangin lagi, iya halo. lagi terang tuh. Iya. Ah, Yes. ya Om. Jadi kan tadi kita ada cerita Om ya. Om Heri itu punya pesawat, Hmm. tapi kita belum ceritain pesawatnya tuh kayak gimana sih Om jenis pesawatnya Om. Mungkin bisa diceritain pesawat Om Heri. Aduh, ini putus-putus ya. Tapi oke, saya coba aja ya. Mungkin nggak salah ya. Iya. Saya punya Iya. pesawat kayak waktu itu trike itu berarti udah. Terus kemudian udah saya jual. Kemudian saya pindah ke fixed wing. Apa namanya bukan fixed wing itu saya datangkan berupa kit. Oke. Sky Ranger kita datangkan kit. Dia konstruksinya pipa. Pipe dan kemudian fiber macam-macam ya. Jadi dirakit di Jogja. Ini sorry kalau jawabannya nggak nyambung karena tadi putus-putus. Saya jawab aja biar ngisi ya. Dirakit di Jogja Ya, Om. karena kebetulan Siap, di Jogja ada yang mampu merakit dengan ini. Jadi pesawat-pesawat maka di Jogja sekarang Jogja Flying Club di 10 tahun terakhir berkembang pesat sekali. Karena di sini ada yang bisa men-zero hour-kan engine, ada yang terus kemudian dari apa namanya merakit pesawat dari betul-betul dalam peti itu sampai pesawat itu terbang. Itu Wow. udah ya itu dan pesawat itu yang saya pakai adalah produksi dari Prancis. Saya datangkan tahun sekitar 2014 kalau nggak salah ya. Wow. Oke Om. Nah, halo Om. Iya terdengar jelas? Ya jelas banget nih. Oke, clear. Oke, sekarang kan ada pesawatnya 2 unit Om yang punya ya, betul ya? Kalau saya salah, maaf dikoreksi, betul 2 unit Om? Putus-putus. Kenapa unit? Ya, pesawatnya ada 2 unit ya. Halo ya, jelas Om? Ya jelas, oke. Oke, pesawatnya ada 2 unit Om ya saat ini ya, betul? Enggak lah. Ya. Oke, bisa dijelasin mungkin perbedaan dari kedua jenis pesawat tersebut Om, biar sahabat-sahabat pada tahu ini. Itu satunya high wing, satunya lagi low wing ya. Tapi pesawat dalam apa namanya untuk kategori light sport aircraft itu kan ada batasannya ya. Jadi kita nggak boleh lebih dari berapa total apa namanya total weight-nya nggak lebih ini. Jadi nggak jauh-jauh beda kalau untuk dari powernya itu nggak jauh-jauh beda. Jadi kita yang sekarang main paling tinggi yang ada di tempat kita adalah 110 horsepower kan, 1115 kalau salah ya dari Rotterdam ya, dari Jabiru 3300. Kalau high wing ya untuk terbang ini enak ya, untuk terbang rekreasi enak karena di atas sayapnya dan kita bisa ngelihat ke bawah bebas. Tapi kalau yang low wing itu lebih sifatnya untuk apa namanya untuk benar-benar sport ya, dia cepat. Ya ini jadi untuk lihat bawah juga nggak enak sebetulnya, tapi pengen cepat aja. Sport dari terbangnya juga presisi, itu dia. Nah, itu bedanya saya rasa. Tapi kalau untuk halo Om. Ya, oke. Iya, oke terjawab ya Om tadi ya, sudah ya. Siap. Kalau dari 2 jenis pesawat tadi, yang favorit Om Heri itu yang mana Om? Yang menjadi favorit? Ini kalau yang low wing saya juga belum terlalu ini karena selalu apa untuk type rating saya terhenti ya. Tapi semua masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Nah, masing-masing punya diet sendiri ya, jadi nggak bisa tergantikan ya. High wing itu nggak bisa digantikan oleh low wing juga karena kalau high wing kita bisa kalau terbang apa namanya recreation flight itu lebih enak, kita bisa lihat ke bawah bebas ya apa. Terus kemudian ada lagi kalau mau terbang lebih bebas lagi itu trike itu paling enak dan itu paling safe sebetulnya ya. Cuman untuk penerbang kadang-kadang pilot-pilot yang pesawat besar melihat wah ngeri banget cuman terbuka gitu ya. Tapi itu dia safe. Dia safe seperti pendulum, gondola ya itu. Dan dia dibuat oleh negara-negara maju yang standarisasinya tinggi sekali. Wow.
Ya. Oke, mantap. Dari Mas Pepi Supriyono. Om Heri punya dua unit. Iya, betul. Saat ini ada 2 unit. Nah, oke, langsung lanjut lagi. Favorit yang Satunya 360 Om? ya 360 Dibilang, 360. iya 360, walaupun belum pernah naik, hehehe. Dari Yang Ari PK. Wow. oh, itu komandan saya itu. Aduh, Wah, komandan. beliau adalah itu komandan saya itu. Aduh, Pak Oktav ya. Selamat malam Pak Oktav. Selamat malam Pak Oktav, selamat datang di Airspace Review. Oke, Om Heri, kita lanjut aja. Kalau Om Heri, biasanya ini kan pesawat tuh kan nggak perlu aftur ya Om, karena ini masih piston ataupun Rotex ya Om ya, yang kita tahu. Ya. Nah, itu tuh pesawatnya tuh diisi bensinnya afgas atau pakai Pertamax atau bahkan dicampur, nggak sih Om? Nah, jadi gini, makanya itu tadi sudah saya bilang kenapa lebih murahan, lebih mahal main cost-nya untuk main di darat ya. Kalau kita terbang, itu kita yang dihitung jam terbang, ya. Oke, kita bilang bahan bakarnya nanti kita sampai juga. Kita dalam 1 jam terbang, kita membutuhkan 15 liter rata-rata kita pakai Rotex itu ya, 14, 15 atau 10 lah paling boros. Kita pakai oktannya gas mob ya bisa. Jadi oktannya mulai dari 91 sampai 99 turbo, pertama turbo kita bisa pakai. Afgas itu kan 100 ya. Dia tanpa timbal ya. 100. Jadi kita main-main di 98 masih oke. Kadang-kadang teman-teman kalau lagi pada di daerah yang ada kesulitan, dia pakai Pertamax biasa, gitu nggak ada masalah. Bisa. Nggak ada masalah ya. Oktannya masih masuk. Jadi oktan 91 naik. 91. Ya, kalau yang lebih ringan lagi bisa ada yang 2 tak itu pakai oli ya, memang ya dicampur mixing ya, mix. Mixing ya. Oli. Ya. Oke, jadi bisa dicampur juga Om ya? Ya, jadi untuk tadi ya hitungannya ya, kita 1 jam terbang itu 15 liter. 15 liter. Saya terbang ke Malang pakai 360 itu 2 jam terbang. Jadi cuma habis 30 liter ya paling banyak tuh. Siap. 30 liter. 30 liter. Udah. Wah. 30 liter kalau kali 10.000 ya, kalau kita naik mobil ya 1 hari itu. Gimana coba? Teman-teman bayangin kalau naik mobil berapa bensinnya? Ini cuma 30 liter, 30 lebih safe, lebih cepet lagi, wah. Jadi banyak banget untungnya Om sebenarnya dengan kita pakai pesawat tuh. Ya, jadi itunya pun Pertamax ya, jadi bukan aftur ya. Kalau aftur itu untuk jet ya. Aftur tuh untuk jet, teman-teman, beda jadi ya. Pesawat Om Heri ini pakainya afgas atau pakai Pertamax pun bahkan bisa. Wah, luar biasa banget. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Oke, dari Mas Piper Om, ada yang nanya, Jogja Flying Club punya helikopter nggak Om? Belum ada. Belum ada ya? Jogja, belum. Oke, dari Mas Heri Pratama Putra, apa bayar pajak tahunan juga untuk pesawatnya Om? Ada pajaknya gimana sih Om? Kalau pajak pesawat tuh bisa dijelasin? Nah, pajak tahunannya itu karena kita masih dalam kategori pesawat olahraga ya, kita alat olahraga ya, jadi kalau pajaknya itu nanti kita sama admin deh itu yang tahu tuh. Wah, oke. Saya nggak berani menjawab itu. Iya, admin juga belum tahu. Tapi kalau impor atau apa kita ada pajaknya. Kalau untuk ini, karena kita untuk olahraga. Jadi makanya nanti kalau general aviation atau bagaimana mungkin ada ya akan dibicarakan. Karena kalau kita melintasi sebuah daerah terbang, di situ ada airnav-nya, maka kita harus bayar juga, kita bayar landing fee atau apa seperti itu. Landing fee, oke. Oke Om, ini ada lagi yang nanya nih. Gimana tanggapan tentang MH yang kehabisan minyak di 37.000 feet? Gimana tuh Om Heri tanggapannya? MH kehabisan minyak terus waktu itu? Di 37.000 feet, mungkin maksudnya MH itu Malaysia Air kali ya? Iya, Malaysia Air pernah kok. Yang mana? Iya. Saya juga belum tahu itu makanya. Gimana Om? Mungkin itu. Kalau yang dulu pernah terjadi waktu Galunggung itu, Cathay Pacific kalau nggak salah ya. Oh bukan, itu tahun 82, Boeing 747 Om. Jadi dia begitu overhead. Dia lewat mau ke Australia. Tahun 82 itu, gara-gara Gunung Galunggung, Volcanic Ash. Captainnya Eric Moody namanya. Waktu Captain Eric Moody lihat ini engine-nya oleh 1 mati, terus 2 mati, 3 mati, all engine off.
Tahu-tahu karena mujizat kata Captain Eric Moody, nyala lagi engine-nya, tahu-tahu langsung divert landing di Halim dengan selamat. Parkirnya sebelah sama 747-nya Garuda. Mungkin kira-kira seperti itu yang dimaksud ya. Jadi kalau ada teman-teman pesawat segede apapun selama dia bisa terbang, berarti dia bisa mempunyai kemampuan untuk melayang atau gliding. Ya, ya selama penerbangnya bisa maintain dia speednya cukup untuk dia tidak jatuh seperti batu, nggak ada masalah. Terus seperti itu kejadian Katie Pacific juga begitu. Jadi dia selama turun, dia listrik mati semua, tapi dia nyalakan baling-baling ini ya, generator ini, dia masih bisa kontak terus, starter dia coba di ketinggian yang rendah sudah tidak ada debu, dia bisa hidup lagi engine-nya waktu itu. Yaitu memang keajaiban. Tapi yang perlu disampaikan di sini untuk teman-teman yang dengarkan di sini, yang awam ya mungkin ya, bahwa pesawat terbang itu semua masih bisa gliding. Jadi makanya ya kita tidak minta, tapi itu masih, makanya kita selalu dilatih juga untuk terbang dengan zero power atau apa ya, begitu. Zero power. Ya, apapun. Jawab ya. Oke, langsung kita lagi nih, banyak banget nih yang tanya, Om, pernah nggak pengalaman terbang yang tak terlupakan tuh yang di mana sih Om, atau yang gimana? Pengalaman Om Heri yang tak terlupakan. Pengalaman yang tak terlupakan itu apa ya? Ya kalau melihat sesuatu yang indah, habis itu apa ya? Waduh, yang tak terlupakan nggak usah diceritain. Ya. Janganlah. Oke. Janganlah ya, oke. Tapi yang nggak terlupakan itu kalau melihat sesuatu yang indah. Indah. Itu indah, itu nggak ada bidadari turun Om ya. Bidadari turun itu sangat indah lah. Jadi nggak terlupakan itu begitu kita bisa landing ya, setiap landing, setiap penerbangan, setiap kita take off itu pasti ada cerita sendiri gitu. Jadi memang nggak bisa disamakan. Rute sama, jamnya sama, tapi besok hari ya kita terbang itu sudah beda lagi ceritanya. Betul. Oke, Om, lanjut lagi, ada nanya nih, lupa tadi nih. Berapa sih tarif parkir pesawat Om kayak Airbus atau Boeing? Dari TIN? Itu dia. Aku pernah parkirin itu. Saya dulu waktu landing di Cilacap cuma dimintain landing fee 23.000 deh kalau nggak salah. 23.000 aja, wah. Sekarang tahun berapa Om itu kalau boleh tahu? Tahun berapa itu? Itu saya kan cuma transit itu. Cuma transit karena waktu itu mau terbang ke Jakarta. Pengen pipis, nggak ada toiletnya pas landing di situ dulu. Landing udah ke toilet, disuruh naik ke tower, ngisi flight plan lagi, bayar 23.000 terbang lagi ke Jakarta. Oke, siap. Jadi kalau itu untuk pesawat kecil kurang lebih segitu harganya, tapi kalau untuk Boeing dan Airbus ya Om Heri juga belum paham lah, karena belum pernah ngurusin Om ya. Iya. Mungkin Pak itu nggak paham tuh pilot Airbus sih yang ngurusin ground anunya stasiun. Pilotnya juga nggak paham. Iyalah, betul. Yang ngurusin itu. Oke. Om, kalau mau ikutan terbang gimana? Tadi tinggal ikut Jogja Flying Club aja ya. Ini ada yang nanya dari Mbak Buyut. Ikut aja Jogja Flying Club, nanti kita atur waktunya gimana. Di follow Instagramnya juga ya. Jogja Flying Club atau Om Heri juga. Dulu deh. Itu kuncinya cuma itu aja. Oke. Ya. Siap Om. Oke. Gak ada rencana bikin vlog di pesawat Om? Ada sih rencana pengen bikin gitu, cuman kadang-kadang itu ya itu tadi saya bilang saking asiknya menikmatin sendiri lupa gitu. Bang, waduh, udah selesai nggak bikin vlog ya, besok kita bikin. Tapi teman-teman di Jogja Flying Club banyak yang punya vlog, ada Mas Lulut Retro dia itu, terus kemudian ada Faslan, ada Aksa, ada Yuda, macam-macam. Itu dia punya, ada kok vlognya itu. Ada ya? Oke. Ada. Oke, ada nanya lagi nih. Ada pernah kejadian mungkin di Jogja Flying Club? Ya pasti ada lah, kejadian apa nih? Adalah, tapi kalau bisa jangan terjadi lagi. Jangan terjadi lagi ya Om ya, kita juga harapkan demikian. Ya. Oke. Yang terakhir serem banget. Dari Nadia Almira. Nggak serem. Oke. Dari Nadia Almira Putri. Mana tuh? Apa tuh? Yang naik trike nembus awan gelap, pengalaman kan katanya. Yang naik trike. Iya. Ya itu kadang-kadang kita harus visual. Ya,
Kita harus visual, jadi nggak boleh ada halangan. Tapi kadang-kadang kita kan pengen ngeloncatin ada gunung kecil gitu, udah di situ cuma ada apa namanya awan sedikit, maksud kita loncatin itu, wah tapi ternyata di dalam air semua. Nah di situ, ya, Iya. tapi memang nggak boleh lah, nggak boleh main-main kalau dia di langit itu memang luas, tapi nggak boleh ada error sedikit pun ya. Jadi Betul. terbang itu aman Betul. pasti. Saya jamin lebih aman dari naik sepeda, ya. Tapi jangan ada yang dilanggar. Betul. Oke. The sky is vast, there is no room for error. Ah, itu dia motonya Om tuh, moto aviasi yang paling utama. Oke, langsung lagi nih. Om, gimana tanggapan pas mau landing gearnya nggak mau turun? Kebetulan light sport aircraft fix gear semua. Fix gear semua. Jadi Ya, biar nggak perlu. biasanya Oke. untuk sport umumnya kita ini kan kok. Jadi kalau itu kita menghindari terlalu pernik-pernik ini ya, kita kan juga harus low maintenance ya, juga Ya. umumnya fix gear kita pakai. Fix gear. Oke, Om, kan kalau tadi bicara weather ya Om ya, ada cuaca yang VMC into IMC. Jadi maksudnya kondisi visual yang tadi terlihat dari masuk awan jadi nggak bisa lihat apa-apa. Terus bisa itu kan kena turbulensi Om. Ada yang nanya nih, Om, turbulence pesawat itu gimana sih? Katanya gitu. Turbulence itu gini ya, kita analogikan aja di darat ya, kayak jalan berlubang gitu ya. Iya. Kayak kalau penerbangan komersial itu turbulence itu dia bilang dia nggak nakutin sebetulnya. Yang ditakutin apabila ada turbulence itu apabila numpahin minum ke bajunya penumpang, itu dia. Aduh. Kalau ada geronjalan di pesawat turbulence nggak apa-apa, itu tenang aja gitu. Pilotnya nggak takut itu. Jadi kira-kira kayak jalan berlubang ya. Jadi angin itu kan aliran udara itu kalau dilihat tuh ada yang bergelombang tidak lurus lah gitu. Ya. Kalau habis melalui gunung dia akan ada gulungan atau apa. Di situ kalau kita masuk ya ikut gulungan itu. Iya, betul. Oke. Siap-siap. Om, mau jadi pilot tuh harus pinter bahasa Inggris ya, katanya gitu. Relatif ya, relatif. Nah, karena komunikasi kita memang harus dalam bahasa Inggris, tapi kan komunikasi dalam penerbangan itu ada ininya ya, baku ya. Kita nggak ngobrol di udara kan ya, apa yang kita namanya sampaikan ini ya. Karena harus didengar oleh semua yang melalui di aerodrome itu, harus tahu semua apapun yang terjadi. Kita juga harus dengar. Kita juga kalau walaupun pesawat kita kecil, kita dengar Garuda ngomong apa, itu Lion ngomong apa, mau landing, kita harus tahu semua di situ. Ya, saya kira diajarin juga. Ya. Nah, jadi gunanya bahasa Inggris di situ supaya seluruh dunia tahu kan gitu. Oke, betul. Oke, terjawab ya teman-teman ya, dari Om Eri udah jawab tuh. Jadi memang harus bisa bahasa Inggris. Oke Om, sekarang gini, kita nih melihat kondisi general aviation saat ini di Indonesia tidak seperti di negara pioneer aviasi seperti Amerika Serikat, yang bisa kita bilang tuh Om, tiap akhir pekan masyarakat Amerika Serikat yang menghabiskan akhir waktu pekannya itu dengan terbang menggunakan pesawat yang mereka miliki atau mungkin mereka sewa Om. Sedangkan di Indonesia ini masih sangat minim Om yang kita lihat ya. Menurut Om sebagai seorang yang cinta aviasi, gimana sih Om agar negara kita ini nggak ketinggalan seperti mereka Om? Ada saran mungkin Om? Sarannya di regulasi. Ya, regulasi Om ya? Ya, beberapa kali memang kita kan mengadakan sharing session ya, bicara mengenai bagaimana, ya itu tadi saya sampaikan, bagaimana kita bisa berperan untuk lebih banyak di kehidupan masyarakat ya, dengan bukan berarti kita lantas memudahkan aturan, itu tidak juga sebetulnya, hanya memang ada satu yang merasa belum perlu membahas, ada yang ini belum perlu, yang lain juga mengatakan nah itu nanti dulu. Nah ini yang padahal kalau di negara lain itu sudah maju jauh beberapa langkah di depan kita, ya. Paling tidak yang saya sampaikan, kalau kita bicara pariwisata ya, pariwisata itu kita sudah merupakan penghasil devisa nomor 2 ya, terbesar di Indonesia setelah melewati minyak bumi malah. Nah itu harus kita lengkapi ya dengan sesuatu yang mungkin lebih spektakuler sehingga orang akan datang ke Indonesia lebih banyak lagi dan meluangkan waktunya untuk tinggal long of stay-nya juga lebih lama, length of stay-nya lebih lama. Mereka terbang dulu, jadi banyak itu misalnya turis-turis Rusia itu kadang dia pengen sekali dia terbang melihat Borobudur dari udara, bagaimana hanya terbang sebentar sebenarnya cuma 10 menit terbang. Tapi dari situ orang
turis akan datang ke Indonesia. Dan dia tidak mungkin hanya terbang begitu aja kan. Habis itu malamnya dia jalan-jalan, dia kuliner, dia apa, itu contoh. Mungkin di Bali juga begitu. Kalau mungkin orang wisatawan itu sudah 2 kali, 3 kali mungkin sudah bosan. Iya, betul Om. Kita kasih lagi. Ini nih bisa lihat nih sekarang bisa lihat Nusa Dua dari udara gini. Oh, mungkin dia datang lagi. Iya, betul. Saya katakan ini sebagai sebuah potensi bangsa yang memang kalau memang iya bagus bisa untuk digali, kenapa tidak gitu loh. Ya kalau setuju. supaya dia tidak ngawur, ya kita bikin aturan lah, kita akan ikut. Iya. Seperti halnya drone. Drone itu sampai sekarang kalau didiemin kan bahaya sekali, dia main di lintasan final, dia main, dibikin aturan lah kan gitu. Akhirnya sama, bisa jalan. Iya, sama AU ya Om ya kemarin ya. Ya. Seperti sekarang lagi. Iya. Oke Om nih. Wah, nggak kerasa nih udah 1 jam lebih kita bersama dengan Om Heri Setiawan loh. Kita sebelumnya makasih banget Om Heri dan buat sahabat Airspace Review yang masih bertahan di sini. Udah nggak kerasa hampir 1 jam ya Om ya. Om. Iyalah. Sebelum kita berpisah nih Om nih. Ini udah mau akhir-akhir apa? Tapi ini kita mesti responin dulu nih sahabat-sahabat Airspace Review yang nanya nih. Aduh kasihan kalau nggak dijawab. Masa nggak kita jawab ya nggak Om? Iya. Boleh. Oke Om. Om, kasih tanggapan sama engine-nya ATR Om. Takut katanya nih. Kenapa engine ATR? Nggak tahu, mungkin kan blade-nya tuh kan di samping tuh ngong gede gitu. Ngeri kali sama blade-nya. Nggak usah takut. Kalau itu sudah bicara high tech ya. Jadi pabriknya itu sudah melalui beberapa tahapan. Bukan beberapa lagi. Tahapan-tahapan sangat luar biasa untuk sampai lolos dari sertifikasi kelayakan udara ya. Itu dari Eropa, Amerika, dunia. Dan kemudian sudah nggak usah khawatir kalau itu. Jadi kalau terbang, kalau mikirinnya begitu Anda rugi. Kalau terbang nikmatin aja kan gitu. Nikmatin. Ada penerbangnya juga punya anak istri kok. Dia pengen selamat semua kok. Betul. Betul, setuju banget. Iya. Oke, kalau lihat balik-balik engine nggak apa-apa itu engine-nya. Nggak apa-apa ya. Oke Om, ini ada nanya nih. Pernah terbang zero gravity nggak Om? Ya otomatis kita pernah ngalami begitu ya, tapi ya nggak apa ya kayak Captain Vincent ya suka main. Ya. Mau dicoba besok teman-teman ini. Teman-teman Jogja Flying Club tanya Mas Fahsran itu. Mas Fahsran ya. Iya. Kan kita udah sama-sama nih Om nih. Kita juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Om Heri yang sudah bergabung di sini dan mau sharing ilmunya banyak buat kita. Dan nanti buat teman-teman yang baru join sekarang, buat yang kepo cara mau join di Jogja Flying Club atau mau terbang dengan Om Heri juga atau mau terbang dengan di Jogja, bisa nanti kami upload video ke YouTube channel kami di Airspace Review Om. Nanti akan kami kasih linknya buat teman-teman juga, gitu. Oke Om, sekarang ini terakhir nih Om. Kesan dan pesan Om buat seluruh sahabat Airspace Review dan pecinta dunia aviasi di Indonesia ini apa Om? Wah, apa ini? Kalau pesan khusus sih, ya kalau emang senang dunia aviasi, ya coba ya. Jadi kalau ingin memang mungkin berkarir di dunia aviasi atau apa, ya itu apa namanya kesungguhan yang kita perlukan, kesungguhan bener ya. Jadi jangan gampang nyerah. Kalau saya bilang juga terutama maintain fisik ya, itu bagus. Terus kemudian ya saya rasa ya apa ya, ini dari mana dulu nih ya, kalau dari orang yang pengen untuk masuk ke dunia penerbangan ya kita biasakan dari kehidupan sehari-hari kita sudah lebih disiplin atau mungkin begitu ya. Terus kemudian jangan menganggap bahwa itu semua tidak mungkin semua ya. Jadi yang seperti tadi dan awal saya ceritakan, ada teman saya yang dia mulai sekolah itu umur 35 dia itu. Terus kemudian dan baru mulai masuk ke komersial itu umur 40. Oke. Jadi kalau sekarang saya lihat ada penerbang-penerbang muda yang baru umur 23 udah merasa patah semangat. Udah 3 tahun saya nggak dapat kerjaan. Nanti dulu. Ya. Nanti dulu, masih banyak itu jalannya. Siap Om. Siap, gak akan patah semangat. Ya, Mas Viper nih juga nih, yang belum sekolah pilot nih, biar Mas Viper saat ini UNAR, abis ini S1 tambah sekolah pilot, wah mantep banget, aduh. Oke Om, lanjut Om. Mantep banget.
Itu udah CPL dapat, S1-nya dapat, Ah, jadi direktur airline. direktur airline. Wah. Oke deh. Sip. Om, ada lagi Om nanya nih. Waduh, one more question please. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Buat sahabat, apa sih nggak? Om, maskapai favorit internasional dan domestik satu Om masing-masing. Kalau Om Heri pribadi apa? Apa tuh? Gimana? Maskapai favorit Om. Maskapai? Maskapai favorit Om Heri. Yang internasional dan domestik. Satu aja masing-masing. Waduh, saya soalnya naik semua pesawat ya, jadi yang semua bagus sih. Semua bagus. Hmm, Ya udah. semua bagus. Oke deh. Mau Siap. ya nanti nggak enak ya, Garuda bagus, Lion Ah. oke, semua apa. Yang penting satu aja ya. Apa ya namanya ya? Udahlah bagus semua. Bagus semua. Mantap. Oke deh. Baik deh. Om Heri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih udah bergabung dengan Airspace Review ya. Nanti kita Terima kontak-kontak lagi Om, ngobrol lagi, ketemuan lagi. Saya juga udah lama nggak ketemu Om Heri nih, aduh. Ya, oke. Oke. Di Curug ya. Ketemu lagi Di Curug ya. Om, siap. Kita Bang Curug lagi. Siap, oke. Saya atas nama pribadi Rahmat Kartanggul dan Om Heri Setiawan, terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di Air Talk malam ini. Dan kami Apa? Ada yang mau nanya tuh? ada nggak jawab lagi? Tuh. Waduh. Apa tuh tin Indonesia? Kasihan tuh. Admin Airspace Review. Ya gimana? Udah dijawab tadi Om Heri tuh. Ya udah, nanti ini ya tanya ke Mas Rahmat ya. Semua bisa dijawab kok. Kalau admin ya, aku juga pilih semua bagus sih. Tapi kalau yang paling bagus buat aku Burok Airlines. Itu udah paling jauh ya. Burak. Udah nggak ada ya. Bagus. Paling diplomatis Om jawabannya. Oke. Burak atau Mandala Airline? Mandala Iya, Airline. Mandala. Udah tuh, kita jawab. Mantap. Oke deh Om, thank you. Oke, saya atas nama pribadi Rahmat Kartasuma dan Om Heri Setiawan. Terima kasih telah bergabung di Air Talk. Sampai jumpa di program Air Talk selanjutnya hari Jumat. See you. Thank you Om Heri. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam.